Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan aplikasi komputer minggu ke-13. Pada minggu ini kita akan belajar untuk materi analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Ini agenda untuk hari ini, jadi kita akan belajar pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan regresi sederhana dan bagaimana cara menganalisisnya. Yang kedua, pengertian dari regresi berganda serta cara untuk menganalisisnya. Oke, jadi analisis regresi secara general atau secara umum itu merupakan analisis ketergantungan dari satu atau lebih variabel bebas atau kita sebut dengan variabel independen terhadap satu variabel tergantung atau variabel dependen, di mana tujuannya itu untuk menduga nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel bebas. Ini jadi seperti yang sudah dipelajari oleh kalian pada mata kuliah ekonometrika, bahwa ada yang disebut dengan variabel bebas atau independen serta variabel dependen atau variabel tergantung, di mana variabel bebas itu biasanya dilambangkan dengan variabel X dan variabel dependen itu dilambangkan dengan variabel Y. Nah, di sini analisis regresi itu ada dua jenis. Yang pertama yakni regresi sederhana dan yang kedua adalah regresi berganda. Jadi kalau regresi sederhana itu kita akan memprediksi satu variabel dependen berdasarkan satu variabel independen. Jadi di sini variabel independennya atau variabel X-nya itu hanya ada satu. Kemudian yang kedua, kalau analisis regresi berganda, kita akan memprediksi satu variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Artinya di sini akan ada lebih dari satu variabel X. Jadi variabel X-nya itu bisa dua, bisa tiga, atau lebih dari tiga. Jadi di sini kalau yang sederhana itu hanya akan menilai pengaruh dari satu variabel X ke variabel Y. Tapi kalau regresi berganda, kita akan menilai atau memprediksi akan memprediksi dua atau lebih variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini dalam membangun model regresi didasarkan pada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dan di sini kita akan mengidentifikasi hubungannya berdasarkan pada teori atau mungkin penelitian sebelumnya atau menggunakan penjelasan yang logis. Di sini contohnya kita akan mencari tahu hubungan biaya promosi dengan volume penjualan, atau bisa juga kita akan mencari tahu hubungan harga barang dengan jumlah permintaan seperti yang sudah dipelajari pada matematika ekonomi pada hukum demand and supply, di mana biasanya pada hukum demand ketika harga barang naik otomatis permintaannya akan menurun. Kemudian kita contohnya akan menilai hubungan antara tingkat pendapatan rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga. Oke, di sini kita ada contoh untuk regresi sederhana. Kita akan mencari tahu di mana contohnya di sini Bapak Adam ingin mengetahui pengaruh promosi terhadap volume penjualan. Di mana kita misalkan memiliki pertanyaan pada penelitian berupa apakah terdapat pengaruh positif promosi terhadap volume penjualan. Nah, di sini kita akan membuat hipotesisnya, di mana H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh positif promosi terhadap volume penjualan. Sedangkan H alternatifnya atau H1-nya itu adalah terdapat pengaruh positif promosi terhadap volume penjualan. Nah, di sini kriteria pengujiannya di mana H0 akan diterima jika nilai T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel atau nilai signifikansinya lebih dari alfa. Di sini alfanya tergantung ya, bisa 0,05, artinya itu alfanya 5%, bisa 10%, bisa 1%, itu tergantung. Dan H1-nya atau H alternatif itu diterima jika T hitungnya lebih dari T tabel atau signifikansinya kurang dari sama dengan alfa. Jadi di sini untuk mengambil keputusannya atau dalam kita melakukan pengujiannya itu bisa menggunakan nilai T atau bisa menggunakan nilai signifikansinya. Seperti itu. Jadi bisa memilih salah satu dan biasanya pasti keputusannya itu atau hasilnya itu sama. Jadi kalau kita menggunakan nilai T dan kita menggunakan nilai signifikan, pasti hasilnya akan sama. Misalkan dia sama-sama menolak H0, kalau menggunakan nilai T, pasti kalau kita menggunakan signifikansinya juga sama-sama akan menolak H0. Oke, ini
proses untuk menggunakan SPSS-nya nanti akan saya jelaskan menggunakan programnya langsung. Oke. Oke. Nah, sekarang yang kedua yakni analisis regresi berganda. Jadi, perbedaannya antara regresi berganda dan regresi sederhana itu terletak pada jumlah variabel bebasnya atau variabel X-nya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi kalau regresi sederhana itu X-nya itu cuma ada satu, kalau berganda itu X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Artinya bisa 2, bisa lebih dari 2. Nah, jadi pada regresi sederhana hanya terdapat satu variabel bebas, sedangkan pada regresi berganda terdapat lebih dari satu variabel bebas. Dalam fenomena ekonomi dan bisnis, ini bersifat kompleks, sehingga perubahan suatu variabel itu biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu variabel bebas, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Contohnya, konsumsi keluarga itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatannya, tapi juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, kemudian tingkat pendidikan, serta gaya hidup. Contoh lain, misalkan jumlah penjualan itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga biaya promosi, biaya distribusi, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuknya, bentuk regresi berganda mungkin sudah dipelajari ya pada mata kuliah yang lain seperti ekonometrika. Jadi di sini contohnya Y sama dengan A plus beta 1X1 plus beta 2X2 plus bla 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 sampai dengan Bn Xn. Artinya di sini yang mempengaruhi variabel Y itu tidak hanya X1, tapi ada X2, X3, bahkan sampai Xn. Jadi variabel bebasnya itu lebih dari 1. Oke, ini contohnya. Misalkan seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh harga dan pendapatan terhadap volume penjualan. Nah, untuk keperluan tersebut, dia mengambil data selama 10 tahun sebagai berikut. Nah, di sini pertanyaannya adalah, apakah terdapat pengaruh negatif harga terhadap volume penjualan? Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif pendapatan terhadap volume penjualan? Di sini hipotesisnya yang pertama yakni untuk yang hipotesis pertama, H0-nya tidak terdapat pengaruh negatif harga terhadap penjualan, H1-nya terdapat pengaruh negatif harga terhadap penjualan. Yang untuk hipotesis keduanya, H0-nya tidak terdapat pengaruh positif pendapatan terhadap penjualan, yang H1-nya terdapat pengaruh positif pendapatan terhadap volume penjualan. Oke, ini datanya. Kemudian selanjutnya, ini adalah proses analisisnya. Selanjutnya bisa kalian buka untuk video melakukan analisis SPSS untuk regresi sederhana dan regresi berganda.